Pernah nggak ada di antara kalian yang mungkin tiba-tiba merasa kayak semesta atau hidup bilang, udah cukup ya main-mainnya, waktunya untuk menjadi serius. Apalagi kalau kamu di birth chart kamu memang punya Saturn di 5th house. Tapi serius di sini bukan artinya boring ya. Ini dimana semesta meminta kamu untuk jadi lebih serius, tapi juga authentic at the same time. Tapi juga jujur sama dirimu sendiri di waktu yang bersamaan. Terutama tentang cinta, kreativitas, dan kesenangan. Termasuk luka atau trauma masa kecil yang mungkin pernah kamu miliki. Kalau kamu punya Saturn yang ada di 5th house, ketika kamu mengalami fase Saturn kamu, entah itu yang pertama, kedua, atau ketiga, di antara umur 27-30 tahun, terus di antara umur 57-60 tahun, atau di atas 80 tahun, kamu ngerasa kayak perlu mengevaluasi tentang gimana secara kamu mau mengekspresikan diri, gimana cara kamu mungkin mau menyembuhkan luka atau trauma masa kecil kamu, dan gimana cara kamu memaknai cinta. Cinta seperti apa yang layak kamu terima? Siapa sih yang layak untuk menerima rasa cinta dan hati yang kamu mau kasih gitu loh? The kind of love that you're willing and you could give to the world. Siapa yang berhak terima itu? Dan ketika kamu sedang melewati fase Saturn return, aku rekamin itu pas masih Mercury retrograde. Ini adalah waktu dimana kamu sebetulnya perlu melewati fase yang bisa dibilang intens. Tapi adalah cara semesta untuk mendewasakan kamu agar kamu tahu tentang apa yang sebetulnya berharga buat kamu dan mana yang tidak. Jadi apa sih sebetulnya Saturn return itu? Saturn return itu adalah, bayangkan Saturnus adalah guru atau dosen yang galak tapi penyayang. Setiap antara usia 27-30 tahun, dia pasti akan balik ke titik atau posisi saat kamu dilahirkan. Dan dia akan bilang, oke, ini waktunya untuk evaluasi hidup. Ini waktunya untuk kamu melihat apakah kamu sudah dewasa atau tidak. Dan biasanya seperti aku bilang tadi, terjadi antara umur 27-30 tahun yang pertama, lalu balik lagi antara usia 57-60 tahun, dan balik lagi antara usia 85-90 tahun. Kalau kamu cukup panjang umur. Dan itu akan berasa kayak ada bos, ada guru yang ngecek PR kamu gitu loh. Kalau Saturn kamu punya di 5th house, dan 5th house itu erat kaitan dengan love, self-expression, creativity, dan inner child, termasuk hobi. Saturn itu bakal bikin kamu bertanya-tanya, aku tuh udah bisa benar-benar menikmati hidup atau enggak sih? Selama ini aku benar-benar bisa menikmati hidup atau tidak? Aku sudah bisa menghargai dan menilai diriku sendiri secara otentik atau tidak? Aku bisa mengekspresikan diri secara maksimal atau tidak? Apakah cara aku mengekspresikan diri dan cara aku mencintai itu sesuai dengan personal values atau personal beliefs and what I find matter or not? Apa yang buat aku berharga atau tidak? Apa yang sesuai dan selaras dengan nilai-nilai terdalam dalam diriku atau tidak? Bayangkan gini deh, 5th house itu adalah stage atau main stage ya, panggung utama hidup kamu. Jadi kalau misalnya panggung itu dipenuhi dengan drama-drama gak penting atau aktor-aktor yang gak bisa menghargai pemeran utamanya, which is you, kamu, mungkin Saturn itu akan bilang kayak pindahin aja, singkirin aja, hapus aja si karakter-karakter pendukung itu. Waktunya buat kamu menjadi pemeran utama dalam cerita hidupmu. Dan itu artinya kamu akan ditantang ya dalam periode Saturn return untuk betul-betul melepaskan hubungan atau situasi atau bahkan hal-hal kegiatan termasuk personal belief dan mindset yang is no longer serving you, yang udah gak selaras lagi sama kamu dan udah gak bisa bikin kamu benar-benar happy dari dalam. Bisa jadi, sangat mungkin kamu akhirnya perlu mengakhiri hubungan yang toksik, putus dari hubungan atau lingkungan yang toksik, putus dari pasangan yang udah gak mendukung lagi buat pertumbuhan kamu. Atau kamu akhirnya sadar, oh hobi-hobiku sekarang ternyata gak bikin aku happy. Oh hobi-hobiku masa kecil ternyata bikin aku happy. Apa sih yang aku benar-benar mau? Apa sih yang aku benar-benar suka dan apa yang bikin aku bahagia dan mana yang tidak? It is gonna be the moment where you have to be honest, like fully honest with yourself. Ini akan jadi momentum dimana kamu mau gak mau, suka gak suka, jujur sama dirimu sendiri. Dan aku udah bilang tadi, Saturn yang ada di 5th house, ketika kamu mengalami fase Saturn return, itu bukan hanya kaitannya tentang cinta atau romans saja. Tapi Saturn di 5th house itu juga erat kaitannya dengan kedisiplinan tentang kreativitas. Kalau kamu mungkin selama ini punya ide-ide besar yang terhambat, atau cuma jadi wacana, atau cuma ada di bayang-bayang aja, tapi Saturn return itu akan bilang ke kamu kayak, okay, it's time to get real. It's time to really build the dreams. Ini waktunya untuk kamu benar-benar membangun mimpi kamu. Mau gak kamu bawa mimpi dan ide itu jadi suatu hal yang tangible dan sesuatu hal yang bisa sukses, suatu hal yang bisa kamu pertanggungjawabkan atau tidak? Jadi suatu hal yang nyata atau tidak? Dan
Saturn itu adalah planet yang mendisiplinkan ya, and it for me, Saturn itu energinya itu sangat demanding perfection, sangat demanding, wanting everything to be perfect dan mendambakan masterpiece ya. Jadi dalam periode ini mungkin kamu akan mengalami fase dimana kamu sadar kamu harus kerja keras dulu agar hasilnya bisa sempurna dan seideal yang memang terbaik buat kamu gitu loh. Aku kasih perumpamaan deh. Bayangin kamu pengen bikin kue ulang tahun yang cantik, besar, enak gitu loh. Tapi awalnya tuh kamu rasa kayak tepungnya berantakan, kamu ragu, terus telurnya pecah semua, atau bahkan icing buat dekor kuenya tuh kayak kok warnanya nggak sesuai sih. Nah, Saturn return itu akan terasa kayak ada chef yang jago banget ngelihat meja kamu, table kamu tuh berantakan, dan dia bilang, ulang dari awal. Dimana kamu harus akhirnya mungkin merevisi atau bahkan merombak total apa yang pantas kamu perhatikan dan mana yang tidak, apa yang benar-benar penting dan mana yang bermakna dalam hidup kamu dan mana yang tidak, sampai akhirnya kamu bisa betul-betul mengekspresikan diri dan betul-betul menciptakan hidup yang lebih bermakna, sampai akhirnya kue kamu tuh dipuji banyak orang. Kalau kita balik ke contoh kasus kue yang tadi, dan tadi aku bilang fifth house di astrologi itu juga erat kaitan dengan children, dengan anak-anak, baik itu literal children ya, anak-anak benar-benar anak-anak dalam bentuk harafiah, atau anak-anak dalam bentuk inner child kamu, atau dalam bentuk ide-ide atau proyek-proyek kreatif kamu. Mungkin kamu bisa mulai berpikir tentang aku pengen punya anak deh, atau kamu mau melahirkan proyek-proyek besar atau karya besar dan bisnis besar atau ide-ide yang kamu akhirnya anggap itu sebagai anakmu sendiri. Karena Saturn ketika dia lagi Saturn return nih, itu akan mengajarkan kamu tentang apa makna tanggung jawab. Betul-betul bertanggung jawab. Dalam cara yang aku bilang tadi, walaupun harus dirombak total, tapi akhirnya kamu akan bangga dengan hasilnya. So, actually in my own words ya, dalam kata-kataku sendiri, dalam kalimatku sendiri, transit Saturn return di fifth house itu akan erat kaitannya dengan kamu akhirnya menemukan kembali apa yang bisa bikin diri kamu bahagia, apa yang bisa bikin diri kamu betul-betul bersinar. Ini tentang menemukan arti dan makna cinta yang lebih jujur, lebih otentik, bagaimana cara kamu mencintai hidup, bagaimana cara kamu memaknai kesenangan yang sejati, bagaimana mungkin kamu juga memaknai tentang inner child healing, tentang self-expression, tentang kreativitas, dan bagaimana cara kamu menjalani hidup dengan lebih meaningful. Mungkin awal terasa berat sih, dan terasa mendisiplinkan. Tapi percayalah, ketika fase Saturn return kamu selesai, kamu akhirnya akan bertumbuh jadi orang yang lebih penuh percaya diri, lebih jujur sama dirimu sendiri, dan kamu jadi lebih pede dalam mengekspresikan diri. You'll be like the most authentic version that you could possibly be. Oke? Kalau kamu lagi mengalami fase Saturn return ini, cerita dong di komen gimana sih pengalamannya buat kamu, dan gimana caranya berchat kamu tuh sebetulnya bisa kasih lebih banyak insight tentang hidup kamu. Jangan lupa untuk follow aku kalau kalian adalah penonton baru, subscribe juga supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kalau misalnya ada yang tertarik mungkin konsultasi secara personal reading atau coaching one-on-one, you know where to find me. Well, aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.